makanya saya berharap nih orang tua yang nonton di channel ini ya, saya berharap antara cinta, disiplin, dan keteladanan orang tua ini harus menjadi bingkai yang utuh dan saling terikat. Kalau kita cinta dengan anak, terapkan disiplin. Kan kita ini, Ustaz, ketika fase di transformasi digital, kita itu memproteksi atau mendisiplinkan. Ya anak-anak saat ini nggak mungkin kita proteksi tidak boleh main handphone dan sebagainya atau nggak boleh main game. Ya, karena Ya. sudah Kenapa? Karena anak itu fasenya bermain. fasenya bermain. Ya. Makanya ya, bagi orang tua ini disiplinkan, ya kan, atau diproteksi. Lah, belajar itu dalam masuk dunia pendidikan itu bukan kayak seperti balapan lari. Siapa yang duluan cepat, tapi orang tua harus mampu mengamati, mengobservasi. Sama nanti di fase remaja, ketika anak itu tidak menemukan, ketika dia bingung mencari jati diri, maka orang tua harus memberikan ruang kan. Gitu. Ruang ini ya ruang diskusi, ruang dialog. Buat ayah dan bunda semuanya, bangunlah hubungan yang kuat dan suportif dengan anakmu karena koneksi emosionalmu adalah kompas moral terkuatnya. Kita jumpa lagi di Close the Book. Hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa, yang energik sekali, banyak ide-ide brilian. Beliau selaku konsultan pendidikan sekolah Islam. Dan juga beliau salah satu pimpinan pondok pesantren leadership Primago. Mungkin bisa dicari di alamatnya ya. Pasti rate-nya itu teratas. Yang tidak asing lagi, beliau adalah Dr. Awaludin Fajz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Wah, khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senang banget nih hari ini bisa berjumpa dan silaturahmi dengan antum nih. Alhamdulillah Ustadz. Ya, hari ini luar biasa sekali karena kedatangan tamu yang sudah tidak asing di Bogor dan tentunya insya Allah di Indonesia Ustadz ya. Amin ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan membawakan tema yang luar biasa menarik ya. Tema seputar pendidikan tentunya, di mana parenting saat ini sangat penting bagi bunda ayah di Indonesia terkait adanya digital, kemudian HP dan sebagainya. Dan beliau insya Allah adalah pakarnya yang diberi judul oleh kita pada hari ini, yaitu membersamai tumbuh kembang anak ya, remaja agar tidak salah arah. Karena mungkin arahnya Ustadz ya zaman sekarang antara HP dan buku ini kemana nih, seperti itu. Dan tentunya kita butuh nih trik tips gitu ya dari dokter awal yang sudah praktisi pendidikan, menganalisa, dan tentunya pasti sudah banyak menyimpulkan seperti itu Ustadz. Baik Ustadz Awal, ini santai saja Ustadz ya. Siap. Kita sembari mutih ya, biasanya di mana-mana ngopi gitu Ustadz. Sekarang kita mutih ya, karena ciri khas kiai gitu Ustadz. Enggak juga sih Ustadz ya. Kemungkinan ada yang ngopi kalau malam buat nemenin buku tentunya. Menurut Ustadz ya, yang kami lihat, apa sih sebenarnya yang paling menantang dari fase remaja saat ini, Ustadz? Ini menarik ya ketika kita berbicara di fase remaja gitu. Banyak hal ya kalau kita melihat teori Stanley ya, bahwa remaja ini fase badai dan tekanan. Badai dan tekanan. Badai dan tekanan, yaitu banyak perubahan kognitif, terus emosional, terus habis itu cari jati diri dan sebagainya, sehingga fase ini menjadi yang harus menjadi perhatian yang luar biasa, khususnya bagi orang tua. Gitu. Kenapa? Karena banyak sekali perubahan yang dilakukan atau fase-fase perubahan yang dampak dari remaja itu sendiri ya. Yang pertama yang sering terjadi adalah mental, terus habis itu pengaruh negatif media sosial,
dan ketidakpastian biasanya, sehingga mereka mencari, circle-circle yang mampu menampung mereka. Nah, ini fase-fase yang, harus jadi perhatian bagi orang tua sehingga jangan sampai remaja itu salah arah. Maka peran penting orang tua harus mengikuti tuh bagaimana, remaja di fase remaja ini tidak salah arah, maka orang tua bisa menjadi rujukan. Iya iya iya, iya, Zat. Berarti penting banget ya untuk mengenali di mana fase remaja ini tantangannya apa, efeknya apa. Tadi yang sudah Ustadz singgung salah satunya adalah pengaruh negatif dari digital, kemudian efeknya ke mental gitu, Zat. Mungkin, perubahan besar yang terjadi pada anak remaja, baik dari sisi emosi maupun cara berpikir itu apa saja sih, Zat? Seperti itu, Zat. Sebenarnya gini, ketika anak memasuki, fase remaja pasti ada perubahan dampak ya dari pola pikir, dari mental. Nah, ini yang terpenting nih ya, dari pola pikir, mental, fisik, emosional, dan juga sosial. Maka hal ini juga harus jadi perhatian ya, jangan sampai, perubahan-perubahan ini menjadi bom waktu. Kenapa? Karena anak tidak menemukan hal tersebut di lingkungan keluarga. Mhm 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 mhm. Jadi kalau ibaratnya dibiarkan itu akan meledak, Zat, ya. Iya, betul. Untuk mengaktualisasi dirinya ada yang salah circle begitu, Zat, ya? Iya 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 iya, betul, Zat. Nah, saya sendiri sering terdengar, Zat, ya, ada yang mengatakan krisis identitas gitu, Zat. Mungkin remaja itu lagi tahap mencari ya, Zat. Iya. Ini sebenarnya bagaimana sih orang tua sebaiknya ketika remaja itu tahap mencari? Apa respon yang, harus orang tua lakukan ketika anandanya ini mencari sesuatu, nanti dunia kerja, nanti aku harus, teman sama siapa, itu kan mereka dengan adanya dunia digital terkadang ya sesuai tema kita, Zat, salah arah, salah ngeklik, udah salah kamar, salah circle gitu, Zat, ya. Apalagi orang tua di zaman sekarang, eee, lost control terhadap hal-hal yang online daripada hal-hal yang, offline gitu. Jadi kalau kita dulu, Zat, ya, kalau orang tua, pulang ke rumah ditanya sekolahnya tadi ngapain aja, kemudian, eee, berantem di rumah ada benjolan dikit gitu, itu pasti ditanyain gitu. Nah, sedangkan sekarang aware kepada itu yang efeknya tadi Ustadz sebutkan di awal mental, ini kan lebih dahsyat daripada benjol, Ustadz, ya. Nah ini, respon yang harus dilakukan bagaimana sih, Ustadz? Ketika kita berbicara fase remaja, ini kan, remaja ini, proses transformasi besar ya dari perubahan kognitif, afektif, psikomotorik, terus habis itu di pola pikir, mental, mental health nih ya, dan mereka, ya termasuk tipe generasi yang egosentris ya, nyariin jati diri dan sebagainya. Maka ketika di fase ini ya maka harus orang tuh harus aware nih dengan perubahan sikap dan sebagainya sehingga, kan gini, anak remaja ketika dia tidak menemukan, suatu sandaran dalam keluarga, maka dia akan mencari sandaran yang lain, ya. Iya betul, Ketika Ustadz. dia tidak menemukan kenyamanan di dalam keluarga, maka dia akan mencari kenyamanan di luar. Saat ini nih, kenapa, anak-anak itu lebih lebih nyaman berlama-lama dengan gawai? Kenapa tuh, Ustadz? Karena kan gawai itu memberi kenyamanan, gitu. Karena dia tidak ada komunikasi dengan orang tua dan sebagainya, atau orang tua sibuk. Nah, karena solusinya anak itu, emosinya meledak dan sebagainya, maka orang tua memberi fasilitas itu. Dan sekarang anak remaja itu lebih banyak komunikasi dengan orang tua atau lebih banyak inten dengan gawai. Oh betul ya. Nah, ini kan harus nih transformasi digital harus dibendung nih sedini mungkin. Kenapa? Karena ya fase remaja ini itu badai dan tekanan ya. Ketika, badai ini tidak diantisipasi oleh orang tua ya, ini akan jadi bom waktu.
Atau ya di fase remaja ini ada tuntutan nih dari orang tua nih, tekanan yang luar biasa, harus A, B, dan sebagainya. Padahal pola mendidik dan kepengasuhan ini pasti eranya berbeda dengan kami ya, kayak kayak antum lah pasti Iya, berbeda ya. betul, Ustaz. Bagaimana membidik pendidikan atau pola asuh di Gen Z, Gen Alpha ya saat ini, pasti berbeda. Nah, Mhm. berbeda zaman, beda pula mendidik dan mengarahkan, Betul, betul. gitu Zat. Ya, Zat. Menarik sekali, Zat. Memang, kalau kita kan tadi Ustadz bilang butuh sandaran, betul, Zat. Iya, termasuk saya ya, kita. Jadi kalau lelah itu kan pasti manusia punya punya futur, punya sandaran gitu, Zat, ya. Terkadang sandarannya kan ya tadi, yang paling enak kalau orang tua itu diadukan segala halnya cepet, apalagi kondisinya mungkin lagi lelah, capek, akhirnya yang responnya marah, Zat, ya. Sedangkan gawe sendiri kan kita menumpahkan emosi lewat mungkin sekarang ada banyak medsos aja, itu kan tidak marahin seperti itu. Dan curhat di medsos juga tidak ada yang marahin, sedangkan orang tua tadi kata antum, ya betul, eee, tidak menyediakan sandaran itu sendiri yang akhirnya sandarannya ya ke medsos. Kan gini saja, ketika kita berbicara tripusat pendidikan ya, pendidikan itu dulu kan kita kenal nih, ada rumah, terus ada lingkungan, ada sekolah, sehingga itu menjadi tripusat pendidikan. Di fase sekarang itu harus ada nambah satu lagi, maka orang tuh harus aware tuh, yaitu dengan rumah dia harus aware, dengan sekolah dia harus aware, dengan lingkungan harus aware, dan tambah satu lagi Ustaz, Apa tuh? media sosial. Oke. Nah, karena itu ngebentuk anak ini, membentuk pola pikir, membentuk, jati diri gitu. Ada case nih Zat, anak itu, ketika main gawai, itu bisa menahan lapar dan menahan buang air kecil, Sampai segitu ya, Zat, ya? sampai segitunya. Apalagi ketika bermain game nih. Nah, ketika bermain game, ya jarang tuh anak-anak kita suruh, "Kak, pause dulu, berhenti dulu untuk ya itu nggak ada yang mau, Zat. Maka dia ingin menghabiskan dulu gitu, sampai selesai baru dia melakukan aktivitas yang lain. Atau ya ini ada nih case-nya nih ya, ketika dia nyaman dengan dunia terus kita, blok nih untuk berhenti, itu tantrumnya juga cukup luar biasa. Nah, dan fase-fase orang tua ini kan mencari posisi aman, bagaimana anak tidak tantrum, gitu. Supaya lebih mudah gitu, Zat, ya. Akhirnya ya udahlah ini nonton saja gitu, Zat. Makanya saya berharap nih orang tua yang nonton di channel ini ya, saya berharap, antara cinta, disiplin, dan keteladanan orang tua ini harus menjadi bingkai yang utuh dan saling terikat. Kalau kita cinta dengan anak, terapkan disiplin. Kan kita ini, Ustaz, ketika fase di transformasi digital, ya, kita itu memproteksi atau mendisiplinkan. Ya anak-anak saat ini nggak mungkin kita proteksi, tidak boleh main handphone dan sebagainya, atau nggak boleh main game. Ya, karena Ya, sudah kenapa? Karena anak itu fasenya bermain. fasenya bermain. Ya, Betul. makanya ya bagi orang tua ini disiplinkan, ya kan, atau diproteksi. Walaupun ada beberapa, ustadz-ustadz yang luar biasa nih, ya, itu sudah mampu memproteksi. Nah, tapi kan memproteksi gawe itu kan harus ada keteladanan. Nggak mungkin ya, ya contohnya nih, kita ngelarang anak main handphone, tapi orang tuanya main Main. handphone. Saat ditanya gitu ya, Zat, ya. "Ayah, ayah, tolong dong ini apa artinya?" Ayahnya, "Sebentar ya, Nak," gitu. Gitu, Zat, ya. Mungkin tadi yang antum bilang, ada cinta, kedisiplinan, dan keteladanan. Iya. Terkadang kan ada nih ketika ya mungkin, ada fase anak ketika, "Kok Abi main handphone sih?" Nah, pasti ada satu ungkapan kayak gitu. Iya, betul, betul. Walaupun kita jelaskan, ya Abi main handphone tuh satu untuk bekerja dan sebagainya dan sebagainya, tapi di fase anak itu masih belum nangkep tuh. Oke, jadi di otak anak tuh, "Oh ini Abi nggak mau ngerespon gara-gara HP," gitu. Walaupun, alasannya misalkan memang darurat gitu. Jadi di benak anak itu berarti belum nangkap
seperti itu. Dan saat ini kan banyak nih di fase ya anak-anak, ya bahkan punten nih, di fase remaja, mohon maaf ya, terkadang masih banyak juga anak-anak remaja itu makan sambil nonton TV, handphone handphone. atau TV. Betul betul betul. Nah, dan kira-kira cepat selesai nggak makannya? Lama. Lama. Iya. Gitu. Dia akhirnya lambat itu. Nah, ini kan masuk ke psikis. Ya, dan ini yang tidak disadari oleh orang tua, sehingga artinya apa? Dia menggampangkan sesuatu, santai dan sebagainya. Nah, kehidupan remaja harus dinamis. Nah, maka harus didisiplinkan. Kapan waktunya melakukan aktivitas, kapan dia harus bergerak dan sebagainya. Generasi-generasi pasca COVID, nah, ini kan menghasilkan generasi-generasi yang mager nih, Iya iya. malas gerak. Maka ya punten nih saat ini, maka harus aware nih orang tua ini. Bagaimana membangun anak-anak itu, bagaimana membangun anak-anak itu aktif, terus habis itu produktif, terus memiliki critical thinking. Ya walaupun saat ini banyak sekali remaja-remaja itu yang ya krisis identitas. Nah, ketika kita berbicara krisis identitas, ini kan fase perkembangan psikologi kan, gitu. Nah, maka dia siapa aku ini gitu loh. Iya iya betul betul. Gitu. Mencari jati dirinya sendiri gitu. Maka ketika dia mencari jati diri, ya kan sama dulu ya para nabi juga ketika mencari jati diri man huwa rabb gitu kan. Ya, itu kan proses mencari sebuah jati diri siapa Tuhan gitu. Nah, tapi kan ketika anak itu siapa? Saya ini siapa? Maka orang tua harus mampu itu mengakomodir, harus mampu menjadi sandaran, harus kapan dia berperan sebagai orang tua, kapan dia sebagai friendly gitu. Nah, dan punten nih dalam dunia parenting saat ini di dunia parenting anak ya orang tua ya punten karena kesibukan kerja, apalagi dua-duanya udah bekerja dan sebagainya, ini kan ya intinya orang tua mindsetnya adalah bagaimana cara ketika orang tua menemukan sekolah ya dengan bayaran mahal dan sebagainya udah selesai tuh. Padahal kan mendidik itu harus ada peran Ya. orang tua. Tidak serta-merta orang tua itu nitipkan ke sekolah A dengan bayar A jadi gitu kan, enggak. Ada peran. Makanya di sisi psikologi itu luar biasa. Kenapa? Doa orang tua itu menjadi perisai. Gitu. Pola asuh itu jadi perisai. Maka ini yang harus jadi perhatian nih bagi orang tua nih ya, buat teman-teman orang tua ya sama. Saat ini kita sedang juga belajar bagaimana kita mampu menjadi orang tua yang baik dan terbaik. Walaupun kita bisa seperti ini tidak akan lepas dari pola asuh orang tua kita. Iya iya. Ya, antum pernah ingat nggak? Apa sih pendidikan yang berkesan dari pola asuh orang tua antum? Ya, dulu tuh sebelum waktu subuh itu kita biasa dicipretin kalau belum bangun. Dicipretin ya. Cipretin air. Kemudian belum bangun juga itu ada lidi minimal Nah, untuk membangunkan. Jadi pola asuh dulu tuh lebih ke disiplin nyata. Mungkin generasi baby boomer istilahnya ya. Jadi pola asuhnya keras seperti itu Dan ngebentuk karakter antum saat ini kan? Betul betul. Nah, saat ini nggak bisa. Ada beberapa case, ada berita ini orang tua anak melaporkan orang tuanya gara-gara dimarahin dan dipukul. Padahal ketika anak itu sampai dia dewasa ya dia masih dalam perlindungan orang tua. Jadi orang tua mau ngapain aja sih terserah. Tapi sekarang kan dengan hak asasi manusia dan sebagainya ada HAM. Ya dilema lah. Gitu. Iya iya. Dan itu juga tidak terlepas dari pola asuh orang tua itu sendiri ya. Makanya saya selalu begini. Orang tua yang memiliki mindset yang hebat, pola pikir yang hebat, dia akan melahirkan generasi-generasi hebat. Cuma kan tidak semua orang tua itu memiliki mindset yang hebat. Iya. Ya mungkin kalau dari tadi yang antum sempat singgung dari keteladanan ya, Nabi seperti itu itu Nabi sendiri terhadap anak-anaknya itu dalam hal ini mungkin Fatimah ya, itu bagaimana sih dari sisi pola asuhnya gitu? Apakah kan jadi gini ada beberapa orang tua yang mengatakan memukul itu maksudnya adalah dengan kasih sayang seperti itu sedangkan
yang kami rasakan dari orang tua dulu baby boomer dengan disiplinnya seperti itu, alhamdulillah jadi tahan banting. Ya, sedangkan Rasulullah SAW sendiri dari usia 7 tahun saja kalau Ya, tidak salah sampai ya, 7 tahun. 7 tahun itu sudah dididik untuk sholat. Sedangkan anak-anak sekarang ini eh, mohon maaf saja dalam hal ini kasar, susah malah ngelawan gitu Zat. Nah, Nabi sendiri itu gimana sih Zat mendidik pola asuhnya dari mulai memukulnya bagaimana atau pendampingannya bagaimana? Mungkin Sebenarnya gini, dalam pola asuh yang dilakukan oleh baginda Nabi ya, itu kan tidak serta-merta langsung memukul. Ada edukasi, ada pemahaman. Ya, ada komitmen lah di situ ya. Ketika berkaitan dengan ibadah, maka ya kalau tidak sholat kan harus dipukul gitu loh. Ini berkaitan dengan spiritual. Kenapa? Spiritual itu menjadi pondasi. jadi pondasi. Banyak sekali anak-anak kita yang kenapa dia krisis identitas dan sebagainya, karena pondasinya nggak kuat gitu loh. Apalagi dengan transformasi digital yang tontonan tidak memberikan tuntunan. Mohon maaf nih Ustaz, generasi-generasi saat ini ya, generasi alpha, generasi Gen Z ya, yang saat ini mohon maaf nih bahasanya udah lebih lebih dewasa, lebih vulgar. Dasar Zat sampai sering mengkonfirmasi itu artinya apa? Bahkan mereka tidak tahu artinya apa. Hanya mengikuti mengucapkan. Dan dia tidak tahu artinya. Ini kan jadi ironis di dunia pendidikan kita ini. Maka saya berharap nih alumni-alumni pesantren, praktisi pendidikan Islam harus mengedukasi ini. Dan juga orang tua harus belajar gitu loh. Jangan sampai hanya mengikuti perkembangan zaman, terus habis itu menyerahkan gitu loh. Ini yang sering terjadi. Orang tua tidak mau belajar karena kesibukannya, anak menemukan jati diri dari orang lain. Ini sudah tidak sinkron ini. Gitu loh. Padahal dalam mengantarkan kesuksesan seorang anak itu harus ada peran orang tua. Nah, contohnya nih, saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya anak terakhir dari 4 saudara. Tapi nggak tahu nih ibu saya itu ngasih Awaludin gitu. Seharusnya Akhirudin kan. Akhirudin. Tapi saya mikir ya, oh iya ini nama itu adalah sebuah doa. Itu yang disematkan nama itu dari orang tua. Ibu saya hanya lulusan SD, ya walaupun di pesantren. Bahasa Indonesia pun tidak bisa gitu. Ayah hanya di SLTA gitu. Bertani ya, tapi alhamdulillah ketika mendidik dia selalu bilang, ibu hanya ingin mewarisi kamu ilmu, tidak bisa mewarisi harta. Gitu. Ini kan bagian dari pola asuh sebenarnya. Ketika orang tua memiliki suatu impian yang luar biasa, ini kan harus disampaikan ke anak. Gitu lah. Sehingga anak secara alam sadar tahu, oh iya ya, my father, my mother ini punya impian yang luar biasa ini. Punya harapan. Kan anak tuh harapan. Kalau dalam konteks Islam itu anak itu sebagai amanah. Nah, anak itu sebagai aset. Nah, aset ini bukan hanya aset di dunia, tapi dia di akhirat juga. Kenapa kadang-kadang waladun soleh yad'ulahu. Maka ketika orang tua menyampaikan bahwa ibu hanya mewarisi kamu ilmu, tidak bisa mewarisi harta, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah saat kami 4 saudara, kakak ya alhamdulillah di pesantren 6 tahun di Nurul Jadid ya. Terus S1-nya di IAIN Jogja. Ya walaupun bertatih-tatih, berdarah-darah itu ketika berjuang. Kita sebagai adik kan melihat kakak-kakaknya nih. Makanya ada satu ungkapan, kalau kakaknya sukses pasti adik-adiknya sukses kan gitu kan. Kenapa? Kan jadi role model. Role model. Nah, ketika saya melihat kakak pertama itu luar biasa perjuangannya ketika di pesantren, habis itu ketika kuliah, saya juga melihat kakak kedua 6 tahun di pesantren. Terus habis itu S1-nya di Undar Jombang. Dan kakak saya tuh punya hutang sampai S1 selesai baru bisa dibayar ketika beberapa bulan setelah lulus. Nah, kakak ketiga 12 tahun di pesantren. Terus habis itu S1-nya di UIN Jogja. Ya kan ya. Udah S1 semua. Alhamdulillah anak yang paling bungsu 6 tahun di pesantren, S1 di Unida Gontor, S2-nya di Islam Jakarta, dan S3-nya di Ibnu Khaldun. Dan ini semuanya tidak lepas dari peran doa orang tua. Orang tua ya. Nah, maka pola asuh ini harus jangan sampai mengikutinya. Contoh gini, sebenarnya orang tua itu punya
gambaran dalam pola asuh, minimal orang tua. Betul nggak? Iya, betul, Ustaz. Karena kenapa? Karena kita bisa seperti tidak akan lepas dari orang tua sebenarnya. Dari gambaran ini terkadang ya itu termakan, media sosial dan sebagainya, mungkin kesibukan dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya pola asuh diabaikan, akhirnya apa? Anak ya salah arah. Nah ini Zat, kalau di case nih Zatnya, punten ya, beberapa riset di berbagai daerah, kasus-kasus di SLTA atau SMP yang pada umumnya ya, mereka sudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas. Mhm. Itu kemarin kami dari Pemalang, karena saya ngisi parenting tentang, cinta, disiplin dan keteladanan. Ya, saya tanya, salah satu, pendiri lembaga tersebut bilang, "Kenapa Ustadz kami ingin membikin sekolah SDI ya, karena kami sangat sedih dan prihatin. Anak-anak seusia remaja SMP, SMA di daerah tersebut mayoritas sudah berhubungan badan." Innalillah. Ini kan ironis ya. Muskilah saja. Ini jadi tantangan tersendiri lah bagi dunia pendidikan, gitu loh. Dan ini terjadi kenapa? Karena pola asuh. Ada satu kisah nih, Zat, ini juga menarik nih. Anak orang tua itu sangat, apa ya, bukan melarang gitu, ketika anaknya pacaran gitu loh. Jadi ketika nggak pacaran itu seakan aib, anak tidak laku gitu. Ini kan jadi ironis. Gitu loh. Sehingga ketika anak punya pacar, orang tua bangga bahwa dia laku gitu kan. Padahal konteks Islam itu bukan nggak ada gitu loh. Ini fase-fase remaja ini mencari jati diri ini sangat luar biasa. Maka saya berharap para praktisi pendidikan ya termasuk close the book ini ya, Kelas duduk, ya. semoga bisa memberikan edukasi parenting tentang dunia anak, dunia remaja, dunia dewasa, sehingga banyak orang tua yang teredukasi, termotivasi dan memiliki peran yang sama. Bahwa mengarahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang yang lebih produktif dan berkualitas, juga ada peran orang tua. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya betul Ustaz. Saya jadi kepikiran tadi sempat antum menyinggung profil ya, punten Ustaz ya. Jadi orang tuanya SD, tapi menelurkan anak-anak yang hebat Ustaz. Anak terkadang berpikir, ya masa sih yang sekarang orang tuanya lebih pendidikannya tinggi. Terkadang anaknya ada yang susah diatur Zat. Apakah itu terkait pola asuhnya gitu Zat ya? Apakah ya tadi terkait dari kehadiran emosionalnya, kehadiran fisiknya di tengah-tengah anaknya gitu Zat. Itu sebagai perbandingan dari zaman dulu kok rasa-rasanya kayak sukses zaman dulu orang tua yang background pendidikannya Afan gitu Zat. Jadi biasa saja. Tapi lo anak-anaknya profesor, dokter ya kayak antum sendiri seperti itu luar biasa gitu Zat. Itu apa sih hikmah atau yang didapatkan dari orang tua dahulu yang mungkin sekarang zamannya transformasi digital yang harus dilakukan gitu Zat. Apakah kita harus mengadopsi sistemnya atau apanya seperti itu Zat agar uh, secara pendidikan kalau orang tuanya lebih tinggi pendidikannya harusnya nih anaknya kalau anak orang tua S1 misal profesor lah gitu Zat ya. Antum yang SD aja Masya Allah udah dokter gitu kan. Itu apa sih Zat? Oke. Ini menarik nih, ini buat catatan buat orang tua gitu. Ketika ini case-nya keluarga kami Ustaz, orang tua kami sendiri. Banyak image orang mengatakan bahwa ketika anak di satu lembaga boarding atau di pesantren, ini komunikasi jarak tuh jauh nih. Akhirnya banyak sering terjadi, ya, kalau anak saya di pesantren ini kurang dekat dengan orang tuanya. Kan ada image seperti itu nih, Betul. karena kurang pola asuh dan kalau pendekatan. Dan alhamdulillah kami sekeluarga itu luar biasa dekat dengan ayah, dekat sama bun, dengan ibu, almarhum bapak dengan almarhum ibu gitu.
Apa yang dilakukan oleh mereka ketika kami pulang? Mereka ya makan, terus menanyakan gitu. Dan tidak pernah ditanyakan tentang akademik, Ustaz. Oh, tanya apa, Zat? Udah makan belum itu? Ah, Di pondok Yang dikasih ditanyakan tuh makan apa ya? pola di mana teman di sana, kamu mengikuti apa aja dan sebagainya. Kan saat ini kan pertanyaan yang paling umum nih ketika orang tua itu, berapa nilai akademik kamu? Gitu lah. Bener nggak? Ranking berapa Ya. seperti itu? Dapat berapa nilainya? Di kami tuh nggak dihiraukan kamu mau ranking 1, mana semuanya peringkat itu adalah kamu yang menentukan. Gitu loh. Ibu hanya mensupport, hanya ngedorong, hanya ngedoain, hanya tirakatin. Gitu loh. Inilah peran ibu. Kan saya nggak tahu kamu di mana dan sebagainya. Makanya ketika punten nih, ketika saya didoktrin sama orang tua, almarhum ibu ketika itu, pas di fase digontor kan saya tidak punten nih, tidak seperti santri-santri pada umumnya yang setiap bulan dapat kiriman atau per 2 bulan dapat wesel dan sebagainya. Saya dari fase kelas 1 itu kadang-kadang dikirim tuh 5 bulan saat mau ujian baru dikirim. Gitu loh. Sampai saya ingin merasakan selama di Gontor itu ingin merasakan dapat wesel, dapat paket. Nah, tapi di kelas 2 ya sama, tidak pernah dikunjungi dan sebagainya. Akhirnya setiap mau ujian selalu ada nama saya tuh di ADM. Karena belum bayaran. Itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tapi itu menjadi motivasi gitu. Apa yang dikatakan ibu? Kakak kamu berjuang. Mbak kamu berjuang. Mbak kamu berjuang. Dan kamu juga harus berjuang. Nah, jadi amanah yang luar biasa ini, ketika ada satu foto yang mungkin saya diupload di sosial media saya itu, foto pertama kali saya diantarkan oleh orang tua gitu. Dan ibu saya menangis di depan Masjid Gontor ketika itu. Ibu yang tidak punya apa-apa bisa memondokkan kamu ke Gontor. Ibu berharap kamu sampai selesai di Gontor. Anak sekecil itu sudah didoktrin kayak gitu di alam sadar tuh. Jadi ketika teman-teman dapat wesel dan sebagainya, saya udah nggak berpikiran, yang penting bisa makan. Iya. Gitu. Emosionalnya hadir di situ. Jadi orang tua itu harus datang dengan ruh, bukan hanya fisik. Makanya kan banyak nih dalam peribahasa Basar tuh, wujudihi ka'adamihi. Dia hadir tapi kayak nggak ada. Mana yang lebih penting, fisik atau emosional? Keduanya. Sebenarnya berperan dua-duanya lebih. Ketika dia fisik dia datang dan emosionalnya juga muncul, itu hebat. Gitu. Jangan sampai fisiknya aja tapi emosionalnya nggak ada. Yang lebih dahsyat tuh ya fisik hadir, emosional ada. Kenapa? Karena emosional tuh ngedorong, menyemangatin, memotivasi, mendoktrin, mensugesti. Ini yang luar biasa. Nah, terkadang udah nak, kamu belajar, itu kan hanya ini. Tapi ketika dia ikut andil bersamai dan sebagainya, ini luar biasa. Case-nya, alhamdulillah saya punya 4 anak. Semuanya cowok. Jadi anak pertama adalah Ahmad Syahid Awaludin, karena saya nibaskan dengan nama saya juga di akhir ya kan. Anak kedua adalah Muhammad Syamil Awaludin. Anak ketiga adalah Muhammad Syafiq Awaludin. Dan anak keempat saya itu yang baru umur 9 bulan itu Ahmad Syatir Awaludin. Nah, di fase anak ini ya saya ngeliatin ke akademinya anak saya. Jadi ketika setiap pagi pasti saya harus antar jemput kalau nganterin ke anak sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai kelas 5 nih. Dari pasti bahkan memandikan. Saya ingin tahu itu bagaimana pola perkembangan anak. Nah, termasuk ketika mengajarin ngaji, belajar dan sebagainya. Saya bergantian sama ibunya nih. Ibunya emang jago di eksak, saya di akademik ya. Ada satu fase ya walaupun ini banyakan anak-anak nih lebih percaya gurunya daripada orang tuanya. Betul nggak? Iya betul. Nah, ada satu case saya ngajar bahasa Arab. Nah, saya udah bahasa Arab udah dari Gontor 6 tahun, S1 di Gontor 4 tahun. Ngabdi setelah S1 1 tahun. Berarti kurang lebih hampir 11 tahun saya di Gontor.
ngajarin bahasa Arab anak untuk kelas 4. Otomatis kan secara logika saya lebih bisa dong gitu. Ya kan? Mudah Mudah mentransfernya. menafsir, memahamkan, mudah menafsir. Ketika saya ajar anak, apa kata anak tuh? Abi, kata teacher saya bukan ini kok. Bayang Ustaz. Iya betul, seringkali dijumpai seperti itu. Ketika saya tahu kayak gitu kan pasti, oh ya berarti anak saya sudah punya role model nih. Yang saya lakukan adalah apakah menyalahkan atau membenarkan. Nah, ini wah saya yang benar nih selaku orang tua, ya nggak mungkin kan. Betul. Akhirnya apa? Saya gali tuh siapa teachernya dan sebagainya. Saya komunikasi. Wah berarti harus kan gini. Sinergitas antara orang tua dengan lembaga atau dengan guru itu harus penting. Setiap orang tuh punya role. Contohnya nih, antum ada idola nggak sih? Ya. Kenapa antum mengidolakan satu guru tersebut? Karena mungkin dia baik, dia care, dia mampu motivasi, betul nggak? Ketika orang tua sudah tahu nih, nah ini harus dilakukan semua orang tua nih, baik yang di SD, di SMP sama SMA. Kenapa? Karena terkadang anak tuh lebih banyak mendengarkan apa kata guru. Ketika sudah tahu punya role model dan sebagainya, maka orang tua menyampaikan, wah udah tahu nih role modelnya guru si A gitu. Maka ketika sudah tahu kayak gitu, tinggal nanti membisikin, Pak punten nih Pak, anak saya itu kalau di rumah seperti ini seperti ini. Nah tapi nanti disampaikan, tapi komunikasi guru ke anak jangan sampai saya dapat laporan dari ibu kamu kayak gini, enggak. Nah, tapi masukin, dinasihatin di sisi, oh iya kalau kamu itu di sekolah udah bagus nih, apalagi kalau di rumah lebih bagus lagi. Kenapa? Karena apa yang dilakukan yang baik di sekolah diterapkan di rumah. Apa yang baik diterapkan di rumah dilakukan di sekolah. Iya. Nah, ketika itu muncul dari guru-guru, dia akan jadi sugesti, jadi motivasi. Ini yang banyak kelewat. Yang ada adalah ketika anak didisiplinkan sama gurunya, terus melaporkan karena didisiplinkan, yang terjadi apa? Pidana kan, dikasuskan. Ini yang sangat ironis. Gitu. Maka dalam konteks parenting ini saya berharap nih orang tua harus aware lah dengan pola asuh, dengan perubahan sikap, terus habis itu dengan circle anak. Nah, mereka itu kan gini ya. Anak remaja itu pasti akan mencari circle yang nyaman. Gitu. Ibaratnya mencari grouping yang bisa mengakuin. Kan ada saat ini gini. Ada pernah dengar case FOMO nggak? FOMO. Ya, anak-anak saat ini kan FOMO nih, takut dia kelewatan itu. Ya kan? Dengan di dunianya. Nah, ini sehingga ada apa? Dia harus mengejar itu kan. Nah, ini kan hal-hal yang luar biasa yang harus diantisipasi. Maka mengantisipasi itu harus ada peran kolaborasi antara orang tua dan guru idolanya. Sinergi gitu saja. Iya, sinergi. Nah, maka ketika saya melihat itu, melihat anak ini, oh iya rupanya anak ini, alhamdulillah saat fasenya ketika nilai bahasa Arabnya tertinggi, apa yang diungkapkan saat? Abi, Zahid dapat 100 bahasa Arab. Apa yang diucapkan saat? Senang antum gak sih? Siapa dulu yang ngajarin Abi? Wah, udah berubah lagi tuh. Bukan gurunya. Ya walaupun saya bilang Abi hanya sebatas fasilitator yang support kakak. Yang hebat adalah guru Mas Zahid. Makanya anak saya, anak pertama itu 3 besar terus Ustaz, alhamdulillah di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 kemarin 3 besar. Nah, ini fase anak nih. Berbeda juga fase anak yang kedua. Gitu. Nah, fase anak kedua ini kan kita harus membaca kan pola pikir, mental dan sebagainya. Makanya ketika ngelihat perubahan ini arahnya nanti orang tua nih untuk bisa mengamatin. Walaupun nanti kan tidak mesti, wah Pak saya tidak punya waktu untuk mengamati, mengobservasi dan sebagainya. Ya nanti ada ya baru saat ini saya bekerja sama dengan tes potensi diri ya yang bernama Primagen. Alhamdulillah anak-anak saya tes dan itu benar dari observasi selama saya hampir 9 tahun dengan hasilnya wah iya nih. Anak yang ketiga nih, anak yang kedua gitu. Pasti ketika saat ini berlomba-lomba ya untuk masuk SD itu di sebelum umur 7 tahun, pokoknya 6 tahun lewat itu masuk nih, betul nggak? Betul. Itulah. Padahal kan seharusnya kan umur 7 tahun masuk kelas 1 gitu. Saya tuh anak yang kedua saya paksa saya paksa TK-nya 2 kali. TK-nya 2 kali.
Bisa Ustaz. Dia TK ya kan, habis itu dia umur 6 tahun lewat itu, terus habis itu saya bilang mentalnya belum bagus, emosinya masih belum stabil, TK-in lagi. Lah, belajar itu dalam masuk dunia pendidikan itu bukan kayak seperti balapan lari. Siapa yang duluan cepat, gitu loh. Tapi orang tua harus mampu mengamati, mengobservasi. Sama nanti di fase remaja, ketika anak itu tidak menemukan, ketika dia bingung mencari jati diri, maka orang tua harus memberikan ruang kan, gitu loh. Ruang ini ya ruang diskusi, ruang dialog, gitu. Terus family time. Nah, ketika tahu ruang-ruang itu, maka dia yang saat itu dia kosong, dia menemukan kekosongan dalam keluarga. Nah, saat ini kan banyak anak-anak kita yang remaja ini ya bergeser atau salah arah dengan pergaulan bebas. Nah, walaupun terkadang punten nih saat ketika dia pergaulan bebas dan sebagainya, dia udah salah, orang tua makin cuek. Seakan-akan kamu merusak nama baik. Ini yang sering terjadi. Bapak tidak bangga dengan kamu. Hanya bisa menjas gitu ya. Iya menjas, padahal kan ketika dia udah jatuh gitu kan dia seharusnya mencari kan. Gitu. Walaupun tidak boleh dibenarkan hal itu, tapi kan harus dirangkul, harus diarahkan. Ketika dia tidak punten maaf nih, ketika dia tidak menemukan itu, apalagi dijudge, divonis dan sebagainya, maka dia tidak merasa nyaman dalam lingkungan keluarga, maka dia lari lagi. Sehingga banyak kan anak-anak kita ini yang tidur di jalan, anak-anak remaja bertato, bertindik, nah gitu. Nah itu kan usia-usia remaja. Sehingga akhirnya tidak diakuin dalam keluarga. Ini ironis. Maka fase remaja ini ayo deh orang tua aware, ayo bangun. Kenapa? Karena ini adalah transisi badai dan tekanan ini. Nah makanya anak itu sebagai harapan, maka orang tua harus dong menjadi perisai. Bagaimana mampu mendisiplinkan. Tapi disiplin itu sebagai bukan penjara. Harus ada tekanan dan sebagainya. Enggak. Tapi kan harus ada dialog. Gitu. Ini yang PR bersama, masalah parenting. Emang case remaja ini banyak karena masa pencarian jati diri gitu ya, tadi krisis identitas. Ustaz. Menarik sekali Ustaz. Mungkin sedikit yang disimpulkan atau hikmah dari yang tadi Ustadz cerita tentang bundanya memberikan simplikasi gitu ya, yang dimana hiroh Ustadz bertambah. Jadi ruh itu yang awal Ustadz ya, dihadirkan, emosional dihadirkan, kemudian tentunya fisik juga mendukung. Nah disitulah ketika sudah hirohnya masuk, kemungkinan besar apapun yang terjadi di luar akan dikomunikasikan kepada orang tua seperti itu. Ini yang menjadi PR kita, anak-anak di sekolah mengeksplor, sedangkan di rumah tidak diberikan wadah mungkin seperti itu Ustaz ya. Dari medsosnya, dari PR-nya, yang akhirnya anak itu ibaratnya diumbar ya, dilepaskan. Padahal tahapan remaja ini kan tahap growth ya, yang butuh tadi yang Ustadz bilang disiplin, dikasih tameng sama orang tua, karena tahap transisi ini mungkin orang tua yang harus ekstra gitu Ustadz ya. Iya iya betul betul. Nah di zaman ini tentunya di zaman digital Ustadz ya, sekarang anak remaja itu tumbuh di dunia media sosial. Ini banyak sekali influencer bahkan dari barat masuk ke Indonesia yang akhirnya mindsetnya berubah. Apakah eh, lebih baik gitu Ustadz ya, dilarang sama sekali, tidak dibolehkan, atau bagaimana Ustadz baiknya untuk usia remaja Ustadz ya? Atau mungkin Ustadz ada batasan usia kapan dia untuk diberikan gadget atau gawai, kapan dia eh, dibatasi seperti itu Ustaz. Karena ada yang membatasinya mungkin Sabtu Minggu boleh ya.
ada yang sama sekali tidak boleh, sampai nanti di batas usia mungkin SMA dan seterusnya. Itu kalau pandangan Ustadz sendiri bagaimana itu, Ustadz? Ketika kita berbicara anak atau remaja, ya, remaja ini tumbuh di era digital, Ustaz. Ya, kalau kita ya bukan di era digital dulu kan. Iya. Nah, handphone masih lama itu kan, Masih hanya untuk mainnya gatrik, Ustadz. ya, Mainnya gatrik, ya kan. nunggu disamper teman main Iya bola. kan, baru main bola kan ya. Nah, saat ini kan anak-anak kan bisa berinteraksi dengan bermain game online gitu, berinteraksi gitu. Maka yang harus dilakukan itu, walaupun di sisi transformasi digital ada positif ada negatifnya. Nah, kita tidak bisa pungkirin gitu. Nah, kalau dibilang fase mana nih, punten nih, anak-anak saat ini jangan gitu. Anak umur 5 tahun aja udah jago Ustaz buka handphone, buka YouTube, betul nggak? Gitu loh. Karena udah hidup di era digital gitu loh. Kita nggak bisa membatasin, ya kan ya. Maka harus diproteksi, makanya ada jam waktu dan sebagainya. Nah, makanya ya sebenarnya di fase anak mungkin dibatasi nih di hari weekend gitu. Kan ada strategi. Kalau saya tuh anak kan gini, ada pernah saya batasin anak saya Zat, untuk tidak bermain handphone. Apa yang diadukan? Abi, teman aku boleh kok sama Nah, ayahnya. itu dia. Iya, membandingkan akhirnya. Membandingkan. Kenapa? Karena dia bercerita. Abi, temen aku kemarin cerita kayak gini, aku nggak bisa tahu informasinya. Nah, ini FOMO nih, agak bisa ngikutin, ini kan jadi Iya, FOMO jadi nih anak-anak FOMO. nih, ya kan ya? Iya, betul. Akhirnya wah, saya nggak bisa membatasin, saya proteksi nggak bisa. Akhirnya saya batasin di hari Sabtu dan Ahad. Walaupun terkadang saya sama istri itu selalu men-setting nih, yuk Sabtu kita pergi, ya kan, family time lah gitu. Otomatis kan ketika dia diajak jalan kan tidak main handphone. Nah, itu aja saja. Jadi dibatasin. Dan yang kedua di fase sebenarnya gini. Ketika kita berbicara bahwa digital ini positif banyak sebagai edukasi, pusat informasi, ya kan? Itu semuanya ada semua di situ kan? Ya up to date lah. Nah, tapi dari segi punten nih, kalau dari segi negatifnya banyak. Kenapa? Karena bahasa dewasa lebih banyak didengar. Ya, bahasa Ragunan dan sebagainya itu lebih banyak didengar itu. Kenapa? Karena nggak bisa kita filter. Terus habis itu ya arus negatifnya cyberbullying itu sering-sering terjadi. Nah, ini tinggal bagaimana kita pendampingan. Contohnya orang tuh juga harus aware ketika, mohon maaf nih, ketika anak main FF atau biasanya kalau dia bermain dengan teman-temannya yang bisa berdialog gitu kan, ini gitu kan ya. Orang tuh harus aware juga. Contohnya datengin, Kak sama siapa? Dia sebutin namanya itu. Sama Rifat, sama ini kelasnya, udah. Jadi ketika ada punten, ada bahasa, ada sesuatu yang di sekilas ini spontan gitu. Kita harus menegur, Kak. Kalau pulang lagi kayak gitu, handphone saya ambil. Kan dengan ketika nada keras, ya kan, walaupun tidak ada wujudnya itu, dia akan menjaga itu. Nah, ini harus dilakukan. Maka tidak bisa kita membatasin betul-betul ya. Tapi enak nih saat ini anak ini energik, anak kinestetik, anak aktif dan sebagainya. Mungkin di fase SD pendampingan dan sebagainya. Ketika SMP kan agak sulit nih kita mengontrol dan sebagainya. Maka buat ayah dan bunda nih saya sarankan ke pesantren. Kenapa? Secara otomatis dia terproteksi. Terproteksi, betul. Betul nggak? Betul. Ada case nih salah satu orang tua gitu. Pak Ustadz, anak saya itu sampai dia minus karena sering main handphone. Karena main handphone sampai bergadang kan. Bagaimana cara memproteksi, apalagi kami berdua bekerja. Gitu loh. Pagi itu sudah berangkat, malam itu udah letih. Paling waktu yang singkat itu ya di hari weekend. Cuma terkadang anak-anak lebih nyaman dengan dunianya. Akhirnya kalau mau diajak pergi, udah mama aja deh. Gimana Ustadz solusinya? Saya bilang, Bun, anak itu kan mager. Ya, kalau bisa
ikutin deh program pesantren weekendnya, sehari jadi santri, dia nyaman tuh. Dia harus menikmatin dulu tuh sehari jadi santri atau pesantren weekend dan sebagainya. Ketika dia sudah merasakan, di pesantrenin. Kan dia harus nyoba. Kan, dunia remaja kan uji coba-coba kan? Iya, betul. Ya, rasa keingintahuannya lebih. Tapi ketika dia tahu dan sebagainya, dia nyaman, ya udah. Nah, akhirnya ketika sudah berapa bulan, terus habis ada penjengukan, apa yang dilakukan? Ustaz, saya coba nih Ustaz, anak saya itu saya kasih handphone, itu nggak dipegang sama sekali Ustaz. Gitu loh. Dan ini luar biasa pendidikan. Nah, kalau di Allahyarham ya, mungkin kiai kita di Gontor udah menyampaikan bahwa handphone itu adalah setan gepeng. Betul, Ustaz. Setan gepeng yang dibawa kemana-mana. Iya, kemana-mana. Nah, contohnya nih, buat mungkin teman-teman atau orang tuanya, benda yang terakhir dipegang sebelum tidur. Benda yang terakhir dipegang sebelum tidur. HP Ustaz ya. Iya. Terus benda yang dicari ketika bangun tidur. HP juga Ustaz. Nah, itu. Segitunya kita nggak bisa memproteksi. Maka ketika tidak mampu memproteksi, maka orang tua harus mencari lembaga yang mampu memproteksi itu. Salah satunya adalah pesantren. Asik. Betul Ustaz. Namun ada beberapa kekhawatiran saja, case-case yang ya mungkin sekarang lagi viral di sebuah pesantren, ada yang meninggal, ada pembulian sebagainya. Ini menjadi kerisauan sendiri sebagai orang tua Zat untuk menitipkan ke pesantren tersebut. Itu apa sih Zat triknya mungkin untuk mencari pesantren sebagai orang tua supaya lebih nyaman di hati gitu ya. Dan tentunya tadi yang Ustadz bilang memang harus sinergi dengan pesantrennya. Ya, saya sih teringat kalau Ustadz sendiri tadi yang dikatakan komunikasi bundanya saat di pesantren pulang ditanya. Saya teringat seperti Nabi Ibrahim Ustadz. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ibaratnya menitipkan pesantren ibunya, sedangkan ayahandanya safar seperti itu. Saat kembali ditanya, anak-anaknya bahkan ingin disembelih dengan kerelaan dan keridhaan. Itu kan berarti betapa berhasilnya seperti itu seorang ayah. Nah ini tipsnya bagaimana Zat untuk mencari, kalau Nabi Ibrahim kan berarti mencari ibu Zat ya, ibu yang luar biasa. Nah ini bagaimana Zat? Nah ini menarik nih ketika Nabi Ibrahim ya, yang Ismail yang luar biasa. Sudah jelas ya bahwa madrasatul ula. Ya. Jadi sekolah pertama anak itu adalah ibu. Berarti ayah itu jadi kepala sekolah, ya kan ya. Ayah itu harus jadi kepala sekolahnya. Nah, ibu dengan kasih sayang dan kelembutan, ayah sebagai leader ketegasan dan kepemimpinan. Ini harus balance, Ustaz. Nah, harus seimbang ini. Bagaimana peran ayah sama bunda, jangan sampai perannya hanya diambil oleh sama bunda saja atau sama ayah saja. Nah, ketika orang tua mampu mendidik dengan baik, sebenarnya tidak perlu lagi lembaga pendidikan yang lain. Betul nggak? Karena rasa keterbatasan, kekurangan waktu, ya kan, kesibukan, maka orang tua harus memilih yang tepat nih, lembaga pendidikan yang tepat dan pas sesuai dengan mimpi dan visinya. Ya kan? Nah, maka ya harus memilih-milah nih. Nah, case-nya pesantren ya. Ketika contohnya saya pengen menjadikan anak saya sebagai anak yang penghafal Quran. Berarti ya pesantren tahfidz. Saya ingin anak saya itu jago baca kitab dan sebagainya. Berarti salaf kan? Nah, tapi saya pengen anak saya itu sebagai leader, pemimpin dan sebagainya yang banyak aktivitas. Berarti pesantren modern. Ya. Atau bagaimana anak saya itu bisa nanti jadi sebagai leader. Jadi pesantren dengan yang terapkan konsep leadership. Ya. Jadi sesuai dengan visinya nih. Nah, pesantren kan banyak yang ditawarkan. Maka untuk saking percaya ada satu kisah. Ada salah satu di Bogor orang tua, anaknya di Bogor ya. Terus habis itu ibunya pengen
anaknya ke pesantren. Salah satunya Gontor lah ya. Nah, ke Gontor, ibunya pengen tuh. Karena ayahnya sebagai pelayaran, otomatis kan di luar kan. Nah, dia nggak mau tuh anaknya di pesantren. Nah, di Bogor banyak kok sekolah-sekolah, yang sekolah-sekolah favorit dan sebagainya, bisa aja tanpa harus ke Jawa gitu lah. Terus saya bilang, Bun, next ajak deh papa ke Gontor. Ketika nanti pulang diajak nih. Yang penting apa? Ruhnya harus nyampe. Dia harus visualnya harus nyampe. Kan saat ini kalau orang tidak tahu, tidak kenal, maka cuek gitu. Gitu lah. Maka dia harus tahu dulu, harus kenal dulu. Nah, ta'aruf dulu ya. Kalau ini kalau nggak ta'aruf nggak cinta katanya kan. Wah, nggak kenal nggak sayang gitu kan. Aduh. Jadi ketika itu datanglah Ustadz berdua itu sama orang tua. Ngelihat satu fisiknya, ngelihat ritmenya, ngelihat programnya, ngelihat santri yang sangat dinamis. Apa yang terjadi Ustadz? Sepulang dari situ bapaknya paling semangat. Anak saya harus di sini. Jadi lebih semangat dari Lebih anaknya. semangat dari anaknya. Dan alhamdulillah anak sudah jadi alumni ya. Oh, antum apa? Antum apa? Oh enggak, karena di Bogor. Ya kan? Anaknya udah jadi ya. Anak jadi, dan ini berarti kan harus ini ya. Maka ketika orang tua mencari sebuah lembaga, kan ini ketidakmampuan, keterbatasan dan sebagainya, maka harus mencari lembaga yang tepat. Ya kan ya. Jadi nitipkan ke suatu lembaga yang tepat ya. Ya bebas silahkan, di Bogor banyak ya, di Indonesia banyak pesantren ditawarkan. Nah, dari situ ya ketika situ udah konteks di sini kan udah ketika sudah menemukan, ini yang sering terjadi. Tidak ada rasa percaya, kurang pasrah. Sehingga banyak cawi-cawi, komentarin negatif. Ini kan sebanding lurus nih seharusnya. Nah, kenapa ibu saya itu benar-benar pasrah banget itu ke Gontor itu, benar-benar nggak ada omongan negatif sama sekali, udah benar-benar Udah lillahi ta'ala gitu deh. lillahi ta'ala. Nah, ini case nih, ketika sudah percaya, ini sebanding lurus dengan apa yang diinginkan. Ini yang terjadi ketika saya pengabdian, saya diskorsing. Di Gontor saya diskorsing karena tidak bayar SPP semesteran lah. Saya diskorsing. Ketika saya skorsing, saya bilang ke ibu saya, Bu, saya diskorsing. Ibu saya langsung berdiri. Ijazah Gontor kamu gimana? Alhamdulillah ijazah Gontor tetap bisa diambil, tapi awal harus ngulang pengabdian. Ya sudah, nggak apa-apa. Bayangin, ibu yang salah. Dan akhirnya ketika fase pengabdian, saya hijrah ke Jakarta, dan saya mengajar di Darut Takwin, daerah Sukatani, Cikarang. Dan ketika itu sudah alhamdulillah dikasih amanah di pengasuhan dan sebagainya, dan sudah diminta untuk kuliah sambil ngajar, Ustaz. Dan kalau udah direkomendasi kuliah sambil ngajar, otomatis kan kuliah udah diperhatikan lah, ya kan. Tapi ketika itu saya nyampe pasti seneng dong. Kenapa? Saya nggak ingin, wah saya kuliah alhamdulillah nggak ngerepotin orang tua nih. Akhirnya saya nelpon tuh orang tua. Saya telepon orang tua, saya telepon bapak saya. Assalamualaikum Pak, gimana kabar ibu, kabar bapak gimana dan sebagainya. Alhamdulillah awal udah ngajar di sini. Alhamdulillah awal udah dikasih kesempatan untuk ngebimbing ini. Dan alhamdulillahnya Pak, awal diminta untuk tetap mengabdi di sini sambil kuliah. Saya menyampaikan A sampai Z panjang kali lebar. Apa ucapan bapak, almarhum bapak saya? Bapak lebih bangga, lebih senang kamu S1-nya di Gontor. Akhirnya saya kembali setelah harus ngulang pengabdian di Gontor. Merinding. Sampai selesai ya, alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Ini kan sebagai role model kan. Namanya anak itu pasti apa? Pasti wah ke Gontor ngulang lagi satu. Pasti biaya. Ya, kalau ego itu pasti mikir, wah kenapa di sini aja, di sini kan sambil ngajar nggak ngerepotin orang tua, selesai. Tapi saya mikir bahwa ini amanah orang tua yang ngebesarkan dan sebagainya. Ini nih rasa takdim, rasa hormat. Ini banyak anak-anak remaja ini mulai terkikis. Makanya buat adik-adik yang usia remaja ya, suksesmu ada di doa orang tuamu. Suksesmu ada di kiprah, di rasa takdim kepada orang tua. Nah, ini yang harus dilakukan.
Nah, sekarang kan mohon maaf nih, anak-anak kita ini sama orang tuanya luar biasa kurang takdimnya. Ke orang tua dan guru Zat Nah, iya, tambahannya. betul. Ini ya makanya ini jadi catatan besar nih buat para Gen Z, para Gen Alpha, ayo. Ya, selagi ada orang tuamu, selagi ada ibumu, ya muliakan, muliakan dan bahagiakan. Biar sukses ya Zat ya. Iya. Iya. Iya Zat. Jadi ternyata ruh orang tua sekali lagi itu sangat mempengaruhi sekali Zat ya. Ketika tadi untuk mencari pesantren saja, dari mulai ta'aruf ke pesantren, kemudian mengenal program-programnya. Ketika sudah klop dengan visi misi bunda ayah, itu ruhnya ditransfer ke anak, maka anaknya ya kayak antum tadi tahan banting Zat. Walaupun ya pasti apa ya, malu pasti Zat mungkin Zat ya. Ya, tapi karena tadi ruhnya sudah diterapkan, semangatnya itu membara di dada. Ya, teringat dengan hadis Rasul Zat ya, yang apa kata Nabi itu, sesungguhnya kan manusia baik, kulu bani Adam yuladul fitrah. Jadi fitrahnya itu baik. Ya, tadi yang anak lihat tergantung orang tuanya yang menjadikan dia berarti sentral untuk menitipkan ke pondok pesantren. Kita balikan lagi ke peran orang tua Zat ya. Ya, betul. Ya, baik Zat. Ya. Kemudian di usia remaja ini Zat ya. Sekarang yang bisa dilakukan orang tua agar anak-anak itu memiliki nilai-nilai keimanan ya, dari perspektif spiritual Islam. Yang akhlak remaja tadi sempat disinggung, ada yang tidak dibelikan HP, berkata kasar ke orang tuanya Ustadz, atau di sekolah disuruh, ya kemarin ada yang rokok Ustadz ya, kemudian ditampar, tidak terima, yang akhirnya booming Ustadz ya. Nah, ini bagaimana sih Ustadz menanamkannya kalau kita sebagai orang tua di rumah ya, nilai-nilai itu dan akhlak yang sekarang bergejolak, adanya media-media tontonan yang luar biasa, ribuan tontonan mungkin setiap hari di scroll. Short movie itu lebih menaikkan dopamin daripada yang monoton gitu. Kayak kita ini podcast nih, mungkin bagi yang tidak tahan pasti udahlah di skip gitu ya. Padahal kalau kita lihat justru dagingnya dari tontonan itu yang lama karena komplit gitu. Kalau short movie itu kan anak-anak lihat sekilas hadis selesai kan, udah tidak membuka explore yang lain seperti itu. Tapi kalau seperti ini kita ada podcast, ini kan dari berbagai sudut pandang, pembicaraan yang panjang, justru malahan goalnya itu lebih dapat ya. Nah, ini tentunya para bunda, ayah gitu ya, dan remaja ini bagaimana sih Zat di dalam Islam itu sendiri? Kan gini. Untuk memastikan anak itu melek digital ya, namun tetap dalam koridor nilai dan prinsip. Ya. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai fasilitator. Ya. Kenapa? Karena kalau untuk jadi pengawas, kita kan nggak bisa ngawasin 24 jam. Nah, maka yang ketika kita menjadi fasilitator, maka tanamkan nilai secara konsisten. Apa itu? Dan literasi digital yang mendalam. Nah, yang pertama apa yang harus dilakukan oleh orang tua adalah tanamkan nilai dan moral sejak dini. Ada tontonan yang memberikan tuntunan, ada yang tontonan tidak memberikan tuntunan. Maka ketika nanti ada tontonan yang tidak memberikan tuntunan, skip. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan, ketika ada tuntunan tidak bisa memfilter. Gitu. Nah, ini kan harus ada nih literasi digitalnya. Jadi edukasi. Nah, cuma penanaman moral ini dan itu harus mendalam.
Nah, terus habis itu aktivitas, nah ini yang penting, seimbangkan antara aktivitas di layar dengan aktivitas yang nyata. Nah, jangan sampai ya mohon maaf nih, anak-anak kecenderungan di depan gawai atau di laptop dan sebagainya, ini juga harus. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua itu bagaimana orang tua harus mampu menjadi fasilitator tentang transformasi digital itu sendiri. Jadi kemampuan sebagai fasilitator tentunya saja untuk anak-anak ini tetap terfilter dari Kan gini, kita. anak-anak saat ini, handphone itu sudah ibaratnya udah privasi, sehingga terkadang orang tua tidak bisa mengakses. Malah lebih pinter, Zat. Malah lebih pintar kan? Iya. Jadi dikunci lagi gitu ya. Ini kan, hal ini terjadi karena tidak ada komunikasi. Nah, ketika ayah jadi role model dan sebagainya, itu bisa ngecek loh, gitu loh. Anak saya yang kelas 5 SD itu ada WA-nya. Kadang-kadang WA ke teman-temannya dan sebagainya, masuk grup dan sebagainya, saya, "Kak, ini siapa, Kak?" Ya. Nah, dan komitmennya ya tidak boleh pakai kunci. Ya kan ya. Nah, terus habis itu ya emang dibatasin cuma bisa mengakses di hari weekend saja. Walaupun terkadang ada komplain, ini ciri unik nih. Bi, kan dia main game kan. Abi boleh nggak kakak top up? Kan kakak udah punya duit. Kan dikasih mbahnya kan. Dikasih kakeknya. Gitu lah. Temen aku boleh kok top up. Gitu loh. Bahkan dibeliin sama ayahnya. Dibandingkan ya. Dibandingkan. Apa yang saya kata? Kakak boleh top up nanti kalau sudah selesai kuliah dan bekerja. Saya kuliah dan bekerja. Jadi top up sendiri. Top up sendiri. Silahkan. Kan aku punya tabungan dan sebagainya. Tidak. Nah, jadi kalau anak-anak kita udah diedukasi secara mendalam, ketika mohon maaf nih, ketika ke belanja dan sebagainya itu sudah diajarkan, Abi punya uang nggak? Boleh beli 1 atau 2. Terkadang kan anak kan milih suka-suka kan, yang diinginkan, gitu. Kalau kami udah alhamdulillah kita terapkan itu. Nah, maka edukasi yang mendalam ini, terus habis pengetahuan tentang literasi digital itu harus ditanamkan. Makanya orang tuh harus mampu menjadi fasilitator. Gitu. Sehingga di situ adalah diskusi di situ. Terkadang kalau udah cuek nih, mohon maaf nih, udah cuek dengan melek digitalnya anak dan sebagainya, ini akan jadi bumerang, bom waktu itu sendiri. Maka saya berharap nih ayah bunda yang anaknya megang handphone, ya, saya berharap minimal seminggu sekali dicek itu handphone. Dan itu nanti diskusi lah gitu kan, ngobrol, Kak ini jangan sampai menghakimin, Kak, handphonenya mana Kak? Aktivitas hari ini apa? Nah, kan dicek kan. Nah, ini siapa nih Kak? Nah, dia menyampaikan. Ketika dia menutup diri, terus dia nyaman dengan dunianya dan sebagainya, maka orang tua harus mampu menjalin komunikasi yang efektif. Gitu. Terkadang mohon maaf nih, anak tenang, Ibu senang. ya, Gimana? ya kan anak tenang nih dengan handphone dengan nyaman nih, orang tua nyaman nih. Ya, bukan. Ya, kenapa? Karena jangan sampai tidak ada komunikasi. Akhirnya apa? Orang tua nyaman dengan dunianya, anak nyaman dengan dunianya. Fase remaja adalah fase yang sangat rentan dan saya berharap kita aware dengan tumbuh kembangnya anak di fase remaja. Ibarat tahanan saja. Jadi benar-benar harus aware. Nah, ini makannya apa, bahkan mungkin begitu saja. Sampai ya ada beberapa case ya. Jadi orang tuanya ini punten gitu. Nggak punya HP bahkan gitu. Dan anaknya pengen beli HP dibelikan. Ya akhirnya gitu Zat. Orang tuanya nggak paham, bahkan ya orang tua zaman dulu buka WA saja, ini nomor saya yang mana gitu Zat. Nah ini kalau yang orang tuanya belum melek digital, sedangkan anaknya sudah dikasih gadget, itu bagaimana Zat ya? Ada Zat, serius, ada yang seperti itu. Ini di ya terkadang di pelosok-pelosok Zat ya, yang anaknya itu sudah melek digital, pengen dibeliin tadi membandingkan, Bu tapi ini buat literasi digital, karena teman aku tuh nyarinya di internet untuk mengisi jawaban dan sebagainya. Nah ini bagaimana Zat? Kalau yang
orang tuanya itu sendiri kalau tidak melek digital, ya pasti anaknya bisa sembunyi-sembunyi gitu istilahnya, Zat. Nah itu gimana, Zat? Nah, ini keren nih. Ini case-case ini mungkin di daerah ya. Yang mana orang tua belum bisa atau mengejar untuk mengikuti ini, atau dia tidak punya tapi memaksa orang anaknya punya. Gitu. Maka yang harus dilakukan adalah keteladanan dan disiplin. Gitu. Dan orang tua harus bisa nih, walaupun mohon maaf nih nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi setidaknya orang tua punya hak untuk mengecek. Tentunya mengecek ini kan bukan kayak seperti interogasi dan sebagainya gitu. Jangan investigasi, ngelihat dan sebagainya. Ya itu bagaimana membangun komunikasi sebenarnya. Maka keteladanan itu jadi hal yang poin penting. Contohnya tetap dengan artian anak-anak itu tetap ada batasan. Nah, makanya kuncinya adalah disiplin itu harus. Nah, Pak, kalau seandainya anak kita ini orang tuanya lah untuk mendisiplin aja sulit. Iya, udah down duluan ya. Dan duluan akhirnya apa? Anak dengan menemukan handphone dengan dunianya, habis itu menemukan circle yang punten yang negatif, ya sudah. Kan case-case terjadi, mohon maaf nih, ke arah ke pergaulan bebas hal kayak gini. Itu sering terjadi. Maka saya berharap nih semua orang tua yang mungkin nonton di podcast ini harus tahu betul circle-nya anak tuh siapa saja. Contohnya, Kak, kamu di sekolah berteman dengan siapa? Si A, Radit nih. Orang tuh harus tahu tuh, Radit tuh anak siapa? Pekerjaan orang tuanya apa? Sampai sedetail itu, Zat? Harus detail itu Harus dong. itu. Karena harus mencari circle kan. Gitu lah. Terus dia nanya, Radit gimana kalau di sekolah, Kak, dan sebagainya. Harus tahu circle-nya. Kenapa? Karena kan ngebentuk kan. Kayak contohnya, kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, maka kita akan jadi wangi. Ya, kan itu ada hal seperti itu kan. Nah, itu membangun kita mencari, oh rupanya anak-anaknya akademis semuanya, anak-anaknya nih circle-nya baik-baik semuanya. Pasti anaknya jadi anak baik. Agamamu, agama temanmu gitu, Zat ya. Iya betul, Zat. Jadi kalau orang tua yang mungkin belum melek tadi ya, belum melek digital, tipsnya adalah pertama keteladanan, Zat ya. Keteladanan itu penting, bunda ayah. Jadi jangan sampai lepas dari keteladanan. Kemudian yang kedua itu disiplin, Zat ya. Iya. Kedisiplinan artinya harus memiliki rule mungkin ya. Di rumah harus memiliki rule kapan dia istirahat, kapan dia malam. HP harus silent atau harus off, kapan dia memegang HP dibutuhkan. Dan terakhir tadi yang belum melek digital, orang tua itu meski tahu circle-nya anak. Sampai tadi kalau kata Ustadz, orang tuanya mohon maaf gitu ya, kerjaannya apa, itu harus tahu. Cuman kadang malu, Zat ya, nanya bapak kerjanya apa gitu. Cuma kan dari grup dan sebagainya udah tahu kan. Iya, dari anaknya nih Dari cerita anak sih. dia cerita gitu. Ayahnya ini sebagai direktur ini gitu, kerja di kantoran dan sebagainya. Anak ternyata ceplosan ini oh berarti bagus nih gitu. Atau dengan anak-anak itu kan dari segi akademinya bagus-bagus nih, berarti anak-anak kita ngikut nih. Nah, kan lingkungan itu juga berpengaruh. Makanya 4 pusat pendidikan itu juga harus jadi perhatian. Lingkungan rumah, sekolah, lingkungan, media sosial. Sekarang tambah satu, Zat ya. Jadi medsos itu harus aware ya. Nah, kan gini, Zat. Setiap fase remaja, dewasa atau anak-anak itu kan memiliki gen. Ya, mapping programnya masih ada nih di genetik mapping programnya ada nih. Ya. Dan tentunya orang tuh harus tahu dia termasuk tipe gaya belajar apa, visual kah, auditori kah, kinestetika dan sebagainya. Ini kan harus dianalisis. Terus habis itu dari kecerdasan majemuk dia bagus seperti apa, dari EQ-nya dia seperti apa, dari EQ dengan IQ-nya seperti apa. Terus habis yang paling penting nih, anak ini dengan gaya pola motivasinya seperti apa. Apakah dia motivasikan ini? Ada anak yang dimotivasinya by reward. Kak, kalau kamu bersihin ini nanti Abi kasih 5.000, itu senang tuh.
Ini anak kedua saya gitu, Zat. Jadi kalau by reward dikasih duit tuh, wah seneng tuh. Bersih, Zat. Kakaknya nggak mau, nggak bisa. Kakaknya cukup, wah kakak saya hebat nih, apalagi bisa ngebersihin. Nah, jadi cukup dengan kata-kata anak itu sudah merasa diorangkan. Gitu. Maka pola-pola ini ya harus diketahui orang tua. Nah, terkadang kan aku kesulitan nih, gimana? Nah, mungkin next bisa nih kita bahas tentang produk Primagen ya, genetic member program, bagaimana orang tua mampu mengetahui EQ-nya anak, SQ-nya anak, terus habis itu mau mengetahui kecerdasan majemuk anak, terus habis itu bagaimana cara memotivasinya. Nah, ini rentan nih kan, fase-fase remaja ini rentan nih. Maka orang tuh harus punya roadmap, ya kan ya, buku petunjuk lah. Gue tunjuk ya. Ya, kita kan ada buku petunjuknya. Apa sih? Kita kan ada di dunia ada Al-Quran dan Sunnah. Aku petunjuk nih. Ketika mau beli sesuatu something itu ada buku petunjuk. Dan kayaknya ada roadmap nih. Ya walaupun roadmap itu kan bisa diarahkan. Kenapa? Otak itu bisa berkembang terus kan. Sejauh mana mereka bersosialisasi dan mengembangkan jati diri. Tapi setidaknya ketika orang tua tahu, oh rupanya potensinya adalah di sini. Tinggal ngarahin. Makanya ada satu istilah sukses itu by design. Apa Sat? Sukses itu Dengan desain. dengan direncanakan. Gitu lah. Dan orang tua yang merencanakan suksesnya anak. Iya, tadi kembali ke yang hadis, apakah dia Yahudi, Nasrani. Itu bagian dari desain tuh. Nah, maka ketika orang sudah tahu roadmap-nya gitu. Nah, kan tinggal bagaimana nih. Walaupun terkadang gini, ada anak yang sukses dari segi akademik, emosionalnya nggak dapat. Spiritualnya nggak dapat. Betul nggak? Maka hal ini harus jadi perhatian orang tua. Maka roadmap ini bisa mengarahkan itu. Itu menjadi blueprint. Oh rupanya ingin mengetahui antum nih, karakter antum ya. Anak alhamdulillah tiga-tiganya sudah saya tes. Sehingga cara pola komunikasi, cara pola asuh, cara motivasi, oh rupanya ini nih. Jadi harus dites dulu saja, biar ngetahui emosionalnya, Emosional treatmentnya setiap gitu anak saja. Betul. Oke. Ya, baik Kesat. Kita sampai jam 11 ya insya Allah ya. Berarti kurang lebih 4 menit lagi. Ini mungkin sedikit kesimpulan ya dari Ustadz yang akan dipaparkan. Jadi tadi orang tua itu butuh roadmap, dan roadmap tentunya sesuai dengan visi misi orang tua tadi untuk by design kesuksesan seorang anak saja. Nah, orang tua yang di zaman sekarang mungkin roadmapnya bisa di googling atau di digital, karena segala sesuatu sekarang gurunya Mbah Google dan AI ya. Nah, ini apakah berdampak saat, maksudnya orang tua itu mengambil referensi dari Google atau dari digital untuk roadmap anak, atau dia sendiri karena tidak memiliki pegangan. Kalau kita kan biasa di pondok, roadmap bisa minta tolong gitu ya ke kiainya. Bagaimana sih ini kiai untuk anak saya seperti ini gitu Zat. Nah, ini bagaimana Zat kalau seorang yang sudah diberikan momongan gitu kemudian ingin menentukan roadmap, apakah via digital aja udah cukup atau bagaimana Zat untuk antum itu sendiri mungkin ya? Kan gini, kalau saya itu mengobservasi ya. Jadi fase temuan tes Primagen ini baru tahun ini Ustaz. Primagen ya? Ya Primagen ini. Jadi di fase di 2015, 16, 17, 18 saya mengobservasi anak saya nih. Nah, moodnya seperti apa. Makanya memandikan anak itu dari kelas 1, 2 itu saya Ustaz. Masih sampai bahkan yang nomor 3 itu saya mandiin sekarang tuh. Sehingga di situ saya tahu tuh karakternya dan sebagainya gitu. Nah, kan butuh effort nih. Kan tidak semua ayah bisa. Kenapa? Karena sibuk kerja. Makanya kalau saya tuh bekerja tuh pasti masuknya jam 9. Nah gitu loh. Nggak bisa jam 7. Oh, mohon maaf Zat. Jadi di Primagen itu nanti ada
solusinya ya? Ada solusinya. Oh, luar. Jadi ketika itu, saya tahu nih ya kan ya, oh karakter anak itu, anak saya itu mood-nya tinggi nih, dia feeling nih harus kata-kata, oh anak saya energik nih. Saya belum tahu nih, akhirnya saya dipertemukan, salah satu, tes ini ya, dan wah saya coba tes deh, gitu kan. Ya, nyobain dulu. Nyoba dulu deh Hmm. ya, saya tes tuh ya, 3 anak saya tes tuh. Itu hasilnya akurat Ustaz, sama, gitu loh. Termasuk ketika anak saya tantrumnya agak tinggi dan sebagainya itu, oh iya anak saya mood-nya tertinggi nih, gitu, cepat bosan karena cepat bisa. Oh rupanya karakternya hampir sama nih. Wah, oh rupanya orang tua itu dengan roadmap ini harus ada treatment-nya nih. Oh rupanya cara motivasinya kayak gini nih. Berarti ketika dia harus emosinya dia harus ini, dia harus bisa terbuka. Maka yang saat ini saya lakukan nih harus menjadi friend. Jadi friend, jadi teman buat anak saya yang pertama nih, agar dia mau bercerita dengan sendirinya tentang kondisi dia di sekolah. Caranya gimana? Kak, kalau di sekolah tadi ngapain aja nih Kak? Om, Abi tadi ini nih, gimana seru nggak di sekolah? Dia harus dipancing untuk bercerita. Ketika dia walaupun nanti ada juga di situ solusinya adalah berzikir. Makanya kita udah terapkan tuh berzikir. Untuk apa? Agar emosinya itu bisa stabil. Sampai sedetail itu, wah ini luar biasa nih. Dan itu di situ ketahuan tuh cara motivasinya anak ini, termasuk gift dengan barang atau dengan kata-kata. Makanya ketika sudah tahu tuh, oh udah selesai roadmap-nya kayak gini. Termasuk gini, saya doktrin anak saya pertama kan dari segi EQ bagus, karena peringkat terus kan, dari segi memorizingnya, menghafalnya cepat ya. Makanya dia, saya nggak kaget ketika dia peringkat 1, 2, 3, habis itu terbaik akhlak ya, terbaik tahfidz dan sebagainya, memorizingnya bagus. Ketika itu saya mindsetnya tuh, wah anak saya harus kedokteran. Nah kan saya mikir kan konsepnya adalah sukses dan desain. Jadi orang tua yang mendesain kan. Tapi ketika wah anak saya nggak cocok di kedokteran ini, akhirnya kan harus nggak mungkin kan ego orang tua. Gitu. Ada satu film yang bagus tuh. Jadi ketika itu ada anak menggambar ya di tembok-tembok itu, semua tembok rumahnya digambar tuh. Kan sebenarnya kan dia kreativitasnya bagus tuh, seninya bagus. Tapi ketika itu punten, orang tuanya memaksa untuk masuk ke kedokteran. Kan tidak sesuai dengan passion kan, tapi dipaksa. Anak kan tidak bisa menolak. Sehingga akhirnya apa? 89% anak Indonesia salah jurusan. Iya. Ketika endingnya di cuplikan video itu, ayahnya kan masuk ke kamarnya kan, ngelihat foto-foto waktu kecil dan sebagainya, saking rindunya kepada anaknya. Tapi saya di luar nalar endingnya itu, nggak taunya ketika ending di videonya anaknya gila. Tuh. Apa di sana? Maafin bapak. Berarti tumbuh kembangnya anak tidak bisa nih kita paksakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Anak itu memasuki dunianya masing-masing. Nah, maka membangun roadmap ya silakan ya, mungkin bisa nanti di Primagen atau bisa nanti kita kerjasama dengan Close the Book ini ya. Kalau seandainya mau tes bisa hubungin admin di sini kita. Itu bisa dilakukan gitu. Dan ini sebagai bahan dasar. Ketika ini sudah tahu, orang tua sudah tahu, habis itu tinggal kan harus berani menyampaikan ke guru kan, Bu Guru nanti cara gaya motivasi ke anak kayak ini nih ya, anak ini gaya belajarnya seperti ini. Nah, kan enak nih, guru sudah tahu nih rapot rekam jejak edukasinya anak nih, orang tua menyampaikan, sehingga apa? Tinggal melanjutkan kan? Nah itu. Siap. Oke, jadi untuk menentukan roadmap itu tentunya berkomunikasi dulu sebagai friendly anak-anak. Kemudian nanti bisa konsultasi nih, ada Primagen ataupun di podcast kita ini. Ya, nanti bisa dihubungi adminnya. Kemudian setelah itu dilihat dan terus dianalisa passionnya tentunya. Dan sebagai orang tua ya tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan. Tadi walaupun by design yang menjadikan Yahudi Nasrani tetap sesuai potensi. Sesuai potensi ya, kalau kita sesuai potensi Ananda ya. Ya. Yang penting basicnya tetap pesantren gitu. Iya.
Kalau saya sih, saya mengatakan gini, anak Gen Z, Gen Alpha yang energik, kinestetik dan aktif, yang mana mereka harus banyak bergerak baru bisa tidur. Solusinya adalah pesantren. Pesantren. Iya. Iya betul. Setuju, Karena arahnya adalah mereka mengarahkan ke hal yang positif. Gitu. Kalau di luar, mohon maaf nih, kalau dia tidak mampu mengarahkan ke hal yang positif, maka dia akan mencari hal yang negatif. Iya. Itu riskan sekali, Zat. Memang riskan kalau di luar pesantren itu orang tuanya sendiri kurang aware. Ya, tadi solusinya ya teman-teman bisa hubungi juga di admin kita ini ya untuk referensi pesantren Zat, ya. Ya, bisa. Kita baik di Bogor ataupun di Jawa, insya Allah. Jabodetabek dan Jabodetabek. se-Indonesia mungkin ya. Se-Indonesia mungkin. Se-Indonesia berarti, se-Indonesia. Mungkin di luar Indonesia, di luar negeri juga. Ya, bisa hubungin admin kita ini ya dan bisa tadi untuk mengetes gen bisa di Primagen ya dan juga kalau ada tes-tes bahasa Arab bisa di Primago juga ini. Ya, Set ya. Karena beliau adalah pakarnya, ahlinya. Nanti akan diarahkan dan dikasih treatment. Jadi jangan khawatir ya bagi bunda ayah yang memilih pesantren ataupun yang tadi untuk membuat roadmap anak anandanya yang belum membuat Zat ya bisa menghubungi kami di sini ya Ustadz awal atau admin. Jadi Ustadz ini kami belum punya roadmap nih ananda kami passionnya apa terus apa yang harus kita lakukan treatmentnya. Nah, disinilah fungsi kenapa di sini ada podcast nanti bisa bertanya langsung gitu Zat ya. Baik Zat, mungkin ada closing statement dari antum. Oke. Ini konsep teman adalah buat ayah dan bunda semuanya, bangunlah hubungan yang kuat dan suportif dengan anakmu karena koneksi emosionalmu adalah kompas moral terkuatnya. Luar biasa sekali. Dan satu lagi Ustaz. Cinta, disiplin dan keteladanan adalah bingkai yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Mantap, triangle berarti ya. Iya, triangle. Disiplin, keteladanan dan cinta. dan cinta. Tanpa cinta Iya, mudar. 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 Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Wayakum. Pagi ini menyempatkan hadir, mudah-mudahan menjadi ladang jariah. Amin ya antum. Rabb, amin. Dan kami doakan keberkahan keluarga antum menjadi teladan kami mudah-mudahan di sepanjang jalan kami ya mungkin tidak pernah bosan kami insya Allah untuk bertanya ke Ustadz siap awal silaturahmi dan siap berkolaborasi. asik ya. Nah, beliau open insya Allah bagi teman-teman ya bunda ayah yang mungkin butuh konsultasi terkait dengan pesantren ataupun tadi ya genetika bawaan ananda bisa langsung dihubungi. Oke, sekali lagi terima kasih pada para penonton podcast pada hari ini, di mana tumbuh kembang ananda adalah tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab guru. Tentunya Anda semua yang akan dimintai pertanggungjawaban, Ustaz ya. Dan kami juga harus siap untuk menjawabnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, terima kasih sekali lagi. Jazakallah khairan katsiran. Dan jazakumullah khairan katsiran pada pemirsa semuanya yang hadir di online, mungkin live langsung di YouTube. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.